Supreme Martial God Technique. Bab 2661-2670. Bab 2661 Wu Yun keluar. Tidak jauh dari situ, King Kong sudah menunggu mereka. Orang suci hutan ungu membawa Lin Yifei dan mendarat di seberang King Kong. Wu Yun, apa yang terjadi dengannya? Langsung pada intinya, sage hutan ungu bertanya dengan tenang. Yang mulia, inilah yang terjadi. King Kong berbicara perlahan. Dia menceritakan keseluruhan cerita kepada petapa hutan ungu. Dan King Kong tidak menyembunyikannya. Ia pun secara langsung menyatakan niat awalnya menggunakan tubuh Wu Yun untuk mengorbankan dan memperbaiki pilar pondasi candi. Setelah mendengar ini, tidak hanya Lin Yi yang tampak ngeri, tetapi bahkan sage hutan ungu pun takjub di dalam hatinya. Mereka semua langsung mengabaikan niat awal King Kong yang membiarkan Wu Yun mengorbankan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kejutan dari apa yang dialami Wu Yun kemudian. Keterkejutan Lin Yi sebenarnya bisa dimengerti. Namun meskipun dia sudah menebak sesuatu tentang orang suci hutan ungu, dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan takjubnya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan King Kong tentang apa yang dialami Wu Yun nanti agak terlalu luar biasa. Entah itu warisan leluhur sejati, atau kemunculan pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang jauh lebih kuat daripada orang suci hutan ungu, atau Wu Yun secara langsung menjadi makhluk yang statusnya bisa setara dengan King Kong. Hal-hal ini benar-benar penuh dengan perasaan yang luar biasa. Tuan King Kong, apakah Anda mengatakan bahwa Wu Yun telah menerima warisan terkuat dari Istana Qin Feng, sehingga kekuatannya akan segera meningkat secara dramatis? Setelah terkejut, Lin Yi bertanya dengan penuh kegembiraan. Dan nada suaranya jauh lebih hormat dari sebelumnya. Tidak peduli apa tujuan King Kong pada awalnya, tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Wu Yun mendapat berkah tersembunyi, dan itu adalah berkah yang besar. Tapi kali ini, sebelum King Kong bisa menjawab, sage hutan ungu menjelaskan. Murid, kekuatan warisan berbeda dengan kekuatan lainnya. Bukan berarti jika kamu menerima kekuatan warisan, kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Mayoritas orang tidak akan menjadi lebih kuat jika mereka menerima kekuatan warisan. Yang disebut warisan berarti menerima bahwa para pendahulu telah menapaki jalan tersebut, dan budidaya di masa depan akan lebih lancar, karena ada pendahulu yang membimbing Anda. Namun, itu tidak mutlak. Jika digunakan dengan benar, itu adalah mutlak. Memang mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Telah terjadi lompatan besar. Ini bervariasi dari orang ke orang dan tergantung pada kemampuan pemahaman pribadi. Oleh karena itu, apakah Wu Yun akan menjadi lebih kuat kali ini? Kita masih harus menunggu Wu Yun datang. Keluar sebelum kita dapat membuat kesimpulan. Oh, Lin Yiruo dia mengangguk sambil berpikir. Yang mulia, bukan berarti saya tidak akan tinggal bersama Anda. Jika Anda ingin tinggal di istana Qin Feng saya, King Kong, pasti akan menyambut Anda. Namun, jika yang mulia hanya untuk urusan Wu Yun, saya tetap merasa bahwa yang mulia mungkin tidak perlu muncul lagi. Mengerti? Saya mengerti, jangan khawatir. Karena Wu Yun baik-baik saja, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. King Kong ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh petapa hutan ungu. Ketika King Kong mengatakan ini, dia tidak mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, sebenarnya dia tidak begitu berani. Hanya saja dia tidak ingin menimbulkan keributan di istana Qin Feng. Pada saat itu, akan ada rumor dari dunia luar, yang tidak selalu merupakan hal yang baik. Petapa hutan ungu juga memahami apa yang dimaksud King Kong. Secara alami, dia tidak akan marah karena hal ini. Tapi Lin Yi ingin tinggal di sini untuk melihat bagaimana keadaan Wu Yun. Dia masih sedikit gelisah. Tapi sage hutan ungu menghentikan Lin Yi. Jangan khawatir, muridku, Wu Yun baik-baik saja. Bukan itu yang dikatakan King Kong. Aku juga bisa merasakan bahwa Wu Yun dalam kondisi baik. Karena mereka telah diakui oleh nenek moyang mereka juga menjadi Qin Feng istana seseorang dengan status bangsawan seperti itu tidak perlu mengkhawatirkan Wu Yun. Kembalilah dulu. Saya pikir ketika Wu Yun keluar, masalah ini akan menyebar tanpa Anda bertanya. Anda akan tahu saat itu. Sekarang tidak ada yang bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Yun untuk keluar. Tidak ada gunanya menunggu di sini. Baiklah, saya mengerti, Tuan. Lin Yi masih sedikit khawatir, tapi dia tidak khawatir. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi dan mengangguk sebagai jawaban. Selamat, Yang Mulia. King Kong sangat gembira saat melihat sage hutan ungu pergi. Saya juga merasa lega. Sage hutan ungu mengangguk ringan, melambaikan tangannya, sedikit melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan agung menarik Lin Yi dan ingin pergi. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya dan berbalik tiba-tiba. Arah yang dilihatnya persis di mana pilar fondasi istana berada, tempat Wu Yun berada. Apa, Yang Mulia, ini? King Kong bingung dan hendak bertanya,
Tetapi di tengah kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi yang hampir sama dengan petapa hutan ungu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke pilar fondasi kuil tempat Wu Yun berada. Kekuatan dahsyat dan agung mengalir dari pilar-pilar fondasi candi. Lalu terdengar suara gemuruh panjang yang menembus langit. Segera, dikelilingi oleh kekuatan agung itu, sesosok terbang ke langit dari pintu keluar pilar fondasi candi. Itu Wu Yun. Pada saat ini, seluruh tubuh Wu Yun dipenuhi dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Dengan latar belakang cahaya tersebut, seluruh orang dipenuhi dengan perasaan yang sangat sakral dan bersih. Ayo pergi dan lihat. Pada saat ini, sage hutan ungu tidak terlalu peduli lagi. Dia mengatakan sesuatu dengan suara yang sedikit tergesa-gesa. Lalu dia membawa Lin Yi dan terbang dengan tergesa-gesa. Qin Gong tentu saja tidak peduli, dan perhatiannya sekali lagi sepenuhnya tertuju pada Wu Yun. Dia terbang di belakang orang suci hutan ungu. Adapun semua orang di bawah pilar dasar kuil, mereka sekali lagi menoleh dan menatap Wu Yun yang tiba-tiba muncul dari pilar dasar kuil. Saya melihat Wu Yun ada di sini saat ini. Bab 2662 Perubahan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun sudah melayang di udara di luar pilar fondasi kuil. Matanya telah terbuka. Berdiri di udara, diam, memandang jauh ke depan, tidak tahu kemana dia menatap atau apa yang dia pikirkan. Matanya dipenuhi dengan rasa kedalaman yang misterius. Cahaya di sekelilingnya bagaikan orang suci sejati yang datang ke dunia ini. Ada perasaan bahwa orang-orang di bawah tidak tahan dengan hujatan sedikitpun. Belum lagi orang lain, bahkan makhluk seperti Qin Yuan dan Qin Gong, hal yang sama juga terjadi. Bahkan petapa hutan ungu merasa terkejut dengan keadaan Wu Yun. Setidaknya pada saat itu, tidak diketahui apakah itu kekuatan Wu Yun sendiri atau cahaya luar. Wu Yun memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sudah transenden. Bahkan sage hutan ungu memiliki ilusi bahwa dia jauh di belakangnya. Tapi itu hanya untuk saat itu saja. Segera, cahaya itu perlahan menghilang. Perasaan yang diberikan Wu Yun kepada orang-orang perlahan-lahan menghilang. Segalanya tampak sudah tenang. Dan semua orang juga melihat tingkat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya. Sebelumnya, Wu Yun berada di level kelima dari cermin alam semesta kecil. Namun sekarang, tingkat kultivasi Wu Yun baru saja mencapai cermin alam semesta agung. Jika dibandingkan dengan seluruh wilayah alam dewa ketiga, kekuatan Wu Yun sebenarnya sangat bagus. Setidaknya dia sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat pertama. Namun jika dibandingkan dengan istana Qin Feng, kekuatan yang ada di eselon 1. Kekuatan Wu Yun saja tidak cukup. Setiap orang senior di istana Qin Feng lebih kuat dari Wu Yun. Namun, kekuatan hanyalah satu aspek. Anehnya, apa yang ditunjukkan Wu Yun saat ini jelas hanya cermin alam semesta besar tingkat pertama. Tapi perasaan itu, artinya, aura yang keluar dari tubuh Wu Yun jelas lebih dari sekedar cermin alam semesta besar. Kekuatan tempurnya mungkin jauh melebihi wilayah itu sendiri. Mengenai seberapa banyak yang telah terlampaui, saya khawatir tidak ada yang tahu. Bahkan Wu Yun sendiri mungkin tidak yakin. Hanya dengan mengalami pertarungan sebenarnya kita dapat benar-benar memahaminya. Tapi ada satu hal yang pasti bagi Wu Yun. Sekarang dia adalah cermin alam semesta besar tingkat pertama. Namun, bahkan jika Anda bertemu dengan orang yang berkuasa di alam tertinggi di atas cermin alam semesta agung, mungkin bukan tidak mungkin untuk bertarung. Karena dia memiliki beberapa kartu truf yang menguatkan dan beragam ilmu bela diri. Ini adalah modalnya untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Tentu saja, dia sendiri menggabungkan kekuatan dua warisan menjadi satu, yang juga merupakan salah satu modal yang cukup baginya untuk bertarung melampaui level tersebut. Pada saat ini, pancaran kekuatan semacam ini membuat semua orang merasa bahwa kekuatan tempurnya jauh melampaui alam. Hal ini juga diberikan oleh dua kekuatan warisan yang digabungkan menjadi satu. Adapun pandangan semua orang tentang Wu Yun, sebenarnya sangat rumit saat ini. Beberapa orang berpikir bahwa Wu Yun benar-benar meningkatkan kekuatannya setelah menerima warisan leluhur aslinya, yang sedikit mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka telah menunggu dengan penuh harap hingga Wu Yun terbang ke langit. Namun sebagian orang berpendapat bahwa Wu Yun bisa langsung melompat dari cermin alam semesta kecil tingkat kelima ke cermin alam semesta besar, yang mana itu sendiri sudah sangat bagus. Hanya dalam beberapa jam, dia telah melompat ke kultivasi tingkat kelima, dan telah mencapai peningkatan besar. Bukankah ini cukup mengejutkan? Apakah ini berarti setelah menerima kekuatan warisan, Anda harus melakukan banyak terobosan sekaligus alih-alih menerobos secara perlahan? Tentu saja ada pendapat lain selain itu. Namun, apa yang dikatakan orang bukanlah hal yang penting dan tidak penting. Yang penting Wu Yun sendiri mengetahui manfaat apa yang didapatnya dari warisan ini. Itu tidak sesederhana peningkatan di dunia nyata. Dengan kata lain, peningkatan ranah sebenarnya hanya bersifat insidental. Yang sangat membantunya adalah perpaduan dua kekuatan warisan, meski seni dewa bela diri Taisang tetap menjadi yang utama.
Tapi seni Dewa Bela Diri Taisang hari ini, setelah mengintegrasikan kekuatan warisan lainnya, telah sepenuhnya melampaui yang sebelumnya. Selain itu, terlalu banyak pengalaman kultivasi dan berbagai detail serta kegunaan magis yang bisa dikatakan sangat detail. Ini adalah warisan Dewa Bela Diri, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh seni Dewa Bela Diri Taisang kepadanya. Bagaimanapun, Dewa Bela Diri baru mencapai level terkuat di alam dewa saat itu. Itu belum menyentuh kekuatan tingkat suci, dan bahkan jika itu menyentuhnya, itu hanya di tepinya. Dan kali ini, lawannya adalah makhluk tingkat suci puncak sejati yang jauh lebih rendah daripada orang suci hutan ungu. Wawasan dan penjelasan ini jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh warisan Dewa Perang kepadanya. Hal ini juga menjadi landasan bagi Wu Yun untuk dapat berkembang lebih lancar dan cepat di masa depan. Tentu saja, ada juga beberapa keterampilan magis dari dunia dewa, serta keterampilan suci dari dunia suci. Wu Yun mungkin tidak tertarik dengan keterampilan sihir. Sekarang dia memiliki keterampilan seni bela diri Tao, keterampilan magisnya tidak dapat memainkan peran besar. Yang benar-benar membuat Wu Yun bersemangat adalah keterampilan suci itu. Meskipun Wu Yun tidak tahu apakah dia bisa melatih keterampilan suci ini, dan seberapa besar kekuatan yang bisa dia gunakan dengan budidaya tingkat dewa saat ini setelah latihan berhasil. Namun, hanya dua kata, keterampilan suci, sudah cukup untuk membuat Wu Yun bersemangat. Dengan kata lain, ini juga merupakan cara cepat bagi Wu Yun untuk mengenal metode budidaya dunia suci terlebih dahulu. Manfaat menerima warisan ini sungguh tak terlukiskan. Senior Zilin, mengapa kamu di sini? Lin Yi, kamu di sini juga, bagaimana kamu bisa datang? Setelah menyelam sebentar, Wu Yun perlahan-lahan menarik matanya, tetapi pada pandangan pertama, dia melihat orang yang paling dekat dengannya. Dia, Sage Hutan Ungu dan Lin Yi. Karena itu, dia bertanya tanpa sadar. Namun segera, dia melihat Qin Kong dan puluhan ribu orang dari istana Qin Feng berdiri di belakang orang suci Hutan Ungu. Wu Yun, yang tidak tahu kenapa, secara tidak sadar terkejut. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di luar ketika dia menerima warisan. Dia mengira Lin Yi lah yang memanggil petapa Hutan Ungu untuk datang ke sini untuk menemukannya, menyebabkan masalah, dan sekarang dalam keadaan ini, rasanya seperti dikepung oleh Qin Kong dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Wu Yun segera terbang ke bawah dan mendarat di sebelah Sage Hutan Ungu dan Lin Yi. Lalu dia berkata dengan lembut dan tergesa-gesa, "Senior, Lin Yi, tolong cepat pergi. Akulah yang menyebabkan ini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikutiku melewati air berlumpur ini. Qin Fengdian, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mereka berani membawa orang untuk mengepungmu sekarang, karena mereka memiliki seseorang di alam suci. Senior, bawa Lin Yi dan cepat pergi. Serahkan padaku di sini." Bab 2663 Pikiran dalam Pikiran. Suara Wu Yun penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Dan kata-katanya juga membingungkan Lin Yi dan Sage Hutan Ungu. Keduanya menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Tatapan itu sepertinya mengatakan, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Anda tidak ingin melibatkan kami? Apa yang tidak ingin kami mengarungi perairan yang bermasalah?" Namun, Lin Yi tidak bereaksi tepat waktu. Petapa Hutan Ungu masih memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Dia dengan cepat memikirkan apa yang dimaksud. Oleh karena itu, pada saat pertama, dia tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Wu Yun, menurutku kamu terlalu banyak berpikir." "Apakah aku terlalu banyak berpikir?" Wu Yun tertegun. Dia masih tidak bereaksi, mengira itu adalah si Lin Shengze secara keliru percaya bahwa dia kuat dan tidak takut dengan istana Qin Feng. Karena Sage Hutan Ungu tidak tahu seberapa kuat di belakang panggung istana Qin Feng. Jadi, dia menjelaskan lagi, "Senior, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi di belakang Qin Fengdian dan yang lainnya, ada bawahan, saya telah melihat pewaris kepala istana." Seperti yang dijelaskan Wu Yun dicepatlah, bahkan sebelum aku sempat menyelesaikan penjelasanku. Dari sekeliling, terdengar suara keras berlutut di saat yang bersamaan. Selain Qin Kong, bahkan Qin Yuan juga termasuk di antara mereka yang berlutut untuk memberi hormat. Busur ini membuat Wu Yun tercengang. Meskipun dia sama sekali tidak percaya bahwa orang-orang ini sedang berlutut di hadapannya. Namun, arah di mana orang-orang ini berlutut dan beribadah jelas adalah dia. Penerus. Aku, apa-apaan ini, apa kamu gila? Setelah melihat sekeliling sebentar, dia memastikan bahwa tebakannya benar dan orang-orang ini memang berlutut untuk memujanya. Wu Yun menggumamkan beberapa kata karena terkejut dan bingung. Tapi dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi pewaris yang tidak bisa dijelaskan, dan dia juga pewaris kepala istana. Apakah karena aku menerima warisannya? Ini luar biasa. Wu Yun berbisik diam-diam. Segera, dia melihat ke arah Sage Hutan Ungu dan Lin Yi. Pada saat ini, tidak hanya Sage Hutan Ungu, tetapi juga Lin Yi juga bereaksi.
Dia mengerti mengapa Wu Yun mengatakan apa yang baru saja dia katakan, sepertinya badut sebenarnya adalah Wu Yun sendiri. Saya khawatir Wu Yun belum mengetahui semua ini. Namun, tak satu pun dari mereka menjelaskan kepada Wu Yun, terutama Lin Yi, yang memandang Wu Yun dengan tatapan main-main dan mengangkat bahu ke arah Qin Gong. Mungkin dia berkata, apakah kamu tidak mengerti? Jika Anda tidak mengerti, tanyakan sendiri pada Qin Gong. Wu Yun memahami mata Lin Yi. Jadi, dia melihat ke arah Qin Gong. Tentu saja Qin Gong juga tahu apa keraguan Wu Yun sekarang. Dia juga sangat cerdas. Dia melambaikan tangannya secara langsung dan berkata, semuanya, bangun. Segala sesuatu di sini sudah selesai untuk saat ini. Ayo pergi. Wu Yun, ikut aku. Aku akan menjelaskan kepadamu apa yang ingin kamu ketahui. Juga, jika Anda tidak keberatan dengan murid terhormat ini dan murid terhormat Anda, silakan pindahkan bingkai Anda dan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Qin Yuan yang sudah berdiri. Qin Yuan, tolong atur semuanya di sini. Qin Yuan mengangguk, dan Wu Yun, Sage Hutan Ungu dan Lin Yi mengikuti Qin Gong dan pergi dari sini. Di tempat lain, kamar Qin Gong. Qin Gong dengan hormat mengundang petapa hutan ungu masuk. Lalu dia mulai menjelaskan kepada Wu Yun. Setelah mempelajari keseluruhan ceritanya, ekspresi Wu Yun hampir sama seperti ketika Sage Hutan Ungu dan Lin Yi mendengarnya. Terlebih lagi, tapi dia tidak berbicara secara langsung, tapi berpikir, seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengangguk pelan dan berkata pada dirinya sendiri. Oh, begitu, itu saja. Pantas saja aku sepertinya samar-samar mendengar seseorang berbicara kepadaku saat itu. Kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka itu benar. Orang yang berbicara denganku saat itu. Kemungkinan besar, dia adalah leluhur istana Qin Feng. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Kekuatannya mungkin di atas dunia suci, setidaknya di puncak dari dunia suci. Tunggu, melampaui dunia suci. Di atas. Tiba-tiba, pikiran Wu Yun berubah, dan dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Orang-orang yang mengirimku ke sini sebelumnya sepertinya berasal dari tanah suci di benua hutan belantara. Kekuatan mereka sepertinya hanya berada di tingkat atas tanah suci. Diperkirakan mereka sama dengan leluhur Qin Istana Feng. Tingkat, kan? Menurut apa yang dikatakan Qin Gong, sekarang leluhur istana Qin Feng sangat menghargaiku, bisakah aku? Memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun berhenti sejenak, wajahnya juga berubah, dan kemudian kata-kata kode dimulai lagi. Bukankah agak buruk melakukan hal ini? Rasanya buruk kalau orang begitu menghargaiku dan memberiku kesempatan, tapi aku berniat memanfaatkannya. Tetapi, jika dia benar-benar bisa bantu aku, maka kemungkinan besar aku tidak akan begitu dikendalikan oleh orang lain di masa depan. Pada saat ini, pikiran Wu Yun agak rumit dan kusut. Dia tidak ingin memanfaatkan siapapun yang baik padanya, termasuk leluhur istana Qin Feng yang belum pernah dia temui. Namun, dia tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu, di belakang panggung. Lupakan saja, mari kita mundur selangkah. Bagaimanapun, setidaknya untuk saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Selain itu, aku tidak yakin sama sekali apakah semua pembangkit tenaga listrik teratas di Holy Dunia terlibat dalam masalah itu. Meskipun kemungkinan ini tidak mungkin, itu mungkin bukan tidak mungkin. Saat itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri nenek moyang dari sekte penguasa binatang, mengambang di sarkofagus, mengambang di dunia kuno ini. Jalan di langit berbintang. Mari kita pikirkan dulu. Saat aku mencapai tingkat suci dan bisa bertemu langsung dengan leluhur, barulah aku bisa benar-benar memikirkan apa yang harus kulakukan. Wu Yun, ada apa denganmu? Kenapa? Apakah kamu begitu linglung? Apakah kamu takut? Sementara dia berpikir, suara Lin Yi menarik Wu Yun dari pikirannya. Wu Yun perlahan sadar kembali, menatap Lin Yi, tersenyum sedikit, dan berkata. Bab 2664 Dunia Besar Wutian. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya merasa ini luar biasa. Ekspresi Wu Yun tenang, tapi kata-katanya agak memalukan. Lagi pula, perhatiannya baru saja teralihkan. Namun, Lin Yi jelas tidak menyadarinya, setelah mendengar jawaban Wu Yun, dia mulai menggoda dan menggoda. Wu Yun tidak melawan lagi, bukan karena dia tidak ingin memberikan wajah Lin Yi, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dan sesekali tersenyum sebagai tanggapan. Tapi apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini bukanlah apa yang dibicarakan Lin Yi. Apa yang dia pikirkan adalah tentang kultivasinya sendiri. Tentu saja, dia tidak puas dengan peningkatan kultivasinya setelah menerima kekuatan warisan. Ia bahkan merasa peningkatannya terlalu berlebihan. Sebab, saat Anda mencapai cermin alam semesta agung, Anda kehilangan kesempatan memasuki api penyucian alami untuk pengalaman kedua. Sebelumnya, rencana Wu Yun adalah setelah membantu Sekte Suisin melompati katak untuk memenangkan posisi Longmen,
tingkat kultivasinya harus mampu mencapai antara tingkat ke-7 dan ke-9 dari cermin alam semesta kecil. Di alam semesta kecil, Anda dapat memasuki api penyucian alami untuk kedua kalinya untuk merasakannya. Saya tidak masuk saat itu karena api penyucian alami belum dibuka. Namun kini, hari pembukaan api penyucian alam yang kedua semakin dekat. Namun, Wu Yun tidak bisa masuk lagi. Tentu saja, saya merasa agak tidak nyaman. Bagaimanapun, dia melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman. Keuntungan memasuki api penyucian alam untuk pertama kalinya masih terpatri dalam ingatan saya. Jika tidak terjadi apa-apa, saya pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan memasuki api penyucian untuk kedua kalinya. Ekspresi Wu Yun terlihat aneh lagi, dan kali ini menarik perhatian Qin Kong dan Sage Hutan Ungu. Keduanya bertanya hampir bersamaan, ada apa, Wu Yun, ada apa denganmu? Wu Yun bereaksi dengan tergesa-gesa dan menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Senior Zilin, master dari Aula Qin Kong, saya tidak perlu khawatir. Saya hanya merasa telah melewatkan kesempatan pelatihan. Saya pikir setelah menyelesaikan pekerjaan saya di sini, saya akan memasuki api penyucian alami. Setelah itu mendengar ini, Saint Zilin reporter itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Ia juga telah mendengar tentang keberadaan api penyucian alam, dan tentu saja mengetahui aturan untuk memasuki api penyucian alam. Oleh karena itu, dia sebenarnya merasa Wu Yun memang melewatkan kesempatan bagus. Namun, Qin Kong tampaknya tidak berpikir demikian. Qin Kong tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, ada apa? Saya pikir Anda sedang memikirkan sesuatu. Pengalaman, saya bercanda, saya mungkin memiliki sumber daya yang terbatas di planet Tianlong, jadi saya tidak bisa memberi Anda begitu banyak kesempatan untuk berlatih, tapi apakah menurutmu di dunia jalan kuno langit berbintangku yang besar ini akan ada kekurangan peluang pengalaman? Sebenarnya, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu. Itu kebetulan saya sudah menyiapkan kesempatan bagi Anda untuk mengalaminya di sini. Tapi, beberapa itu sulit, dan ada beberapa persyaratannya. Saya tidak tahu. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Apa itu? Wu Yun mengangguk dan berkata tanpa berpikir. Dunia Wutian. Qin Kong tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Dunia Wutian, di mana tempat itu? Wu Yun bertanya dengan heran. Di saat yang sama, dia juga sangat tertarik. Setidaknya tempat ini kedengarannya cukup bagus. Itu adalah tempat latihan terbesar di dunia jalan kuno langit berbintang kita. Yang disebut Wutian berarti Wutian. Itu tanpa hukum, tidak terkendali, dan tanpa batasan hukum apapun. Anda dapat membunuh tanpa pandang bulu di sana, bahkan jika itu adalah pembantaian tanpa ada batasan apapun. Alasan, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Selama itu berada di dunia jalan kuno langit berbintang, termasuk bintang Tianlong saya, semua penggarap cermin alam semesta besar ke atas yang berusia kurang dari 30 tahun di semua dunia planet akan dibunuh. Kamu boleh masuk. Tentu saja, tanpa tingkat kepercayaan diri tertentu, kebanyakan orang tidak akan dan tidak berani masuk. Karena setelah masuk, pasti tidak akan ada terlalu banyak orang yang benar-benar bisa keluar hidup-hidup. Mereka yang masuk pasti tidak akan melakukannya. Entah mereka telah mengesampingkan hidup dan mati, atau mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Karena, selain manusia membuat bahaya membunuh orang, ada juga berbagai bahaya lainnya. Ini, saya yakin Anda berada di api penyucian alami. Saya pernah mengalaminya. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa di dunia Wutian, bahaya apapun yang Anda temui di api penyucian alami akan dihitung 100 kali lebih banyak. Pada titik ini, Qin Kong tidak melakukannya terlebih lagi. Ekspresi Wu Yun juga mengalami beberapa perubahan yang jelas. Faktanya, Qin Kong tidak mengatakannya dengan jelas, bahkan terdengar sangat pendiam dan tidak jelas. Tapi Wu Yun pada dasarnya bisa memahami apa yang dimaksud Qin Kong. Namun meski begitu, Wu Yun tetap tidak ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kepala istana hanya mengatakan apa yang harus saya lakukan, dan sisanya, tidak masalah. Wu Yun sepertinya mengatakannya dengan sangat tenang, tanpa ada gangguan. Sikap seperti itu membuat Qin Kong, Lin Yi, dan Sage Hutan Ungu melirik Wu Yun secara tak terduga. Jangan menatapku seperti itu. Hidup atau mati adalah masalah takdir. Aku, Wu Yun, tidak pernah menjadi orang yang puas dengan status quo. Aku suka menantang bahaya apapun, bahkan ketidakmungkinan apapun. Melihat mereka bertiga menatapnya seperti ini, kata Wu Yun dengan malu. Haha, anak kecil, lumayan, biarkan dia pergi, dia akan baik-baik saja. Orang yang mengatakan ini adalah Sage Hutan Ungu, dan paruh kedua kalimatnya jelas ditujukan kepada Qin Kong. Ya, saya mengerti, senior. Qin Kong mengangguk dengan hormat. Lalu dia menatap Wu Yun lagi.
Melihat Qin Kong menatapnya, Wu Yun masih menantikannya, berpikir bahwa Qin Kong akan mulai memperkenalkannya bagaimana memasuki dunia Wutian yang hebat ini. Tanpa diduga, setelah terdiam beberapa saat, Qin Kong justru berkata. Bab 2665 10 hari kemudian. Qin Kong sebenarnya berkata, Wu Yun, ada sesuatu yang selalu ingin saya katakan sebelumnya, tetapi tidak pernah sempat. Sekarang, saya terutama ingin bertanya kepada Anda. Sebelumnya, Anda tahu bahwa saya ingin Anda menggunakan tubuh Anda untuk perbaiki aku, Qin Feng. Pilar fondasi istana, bahkan jika itu adalah berkah tersembunyi, kamu telah menjadi satu-satunya pewaris penguasa istana berikutnya dari istana Qin Fengku. Tapi niat awalku tetap membiarkanmu mati, jadi aku benar-benar ingin tahu, apakah kamu membenciku sekarang? Tetap saja, ya, bagaimana kamu menyelesaikan krisis dan terlahir kembali dalam waktu yang begitu cepat? Aku benar-benar ingin tahu. Aku harus mengatakan itu ketika Qin Kong mengucapkan kata-kata ini, Wu Yun tercengang. Bukan berarti masalah ini tidak terduga bagi Wu Yun. Dia bahkan berpikir bahwa Qin Kong pasti akan menanyakan hal ini. Tapi dia tidak menyangka Qin Kong akan bertingkah seperti bayi yang penasaran ketika dia mengucapkan kata-kata ini dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sama sekali tidak ada keagungan yang biasanya dimiliki oleh penguasa balai Qin Feng. Ini sangat mengejutkan Wu Yun. Namun, Qin Kong segera pulih. Jejak rasa malu muncul di antara alisnya, mungkin dia menyadari kesalahannya. Bagaimanapun, statusnya tidak memungkinkan dia untuk menunjukkan sikap kekanak-kanakan seperti itu. Tapi tidak ada yang mencoba menunjukkannya, Wu Yun berkata sambil tersenyum setelah tertegun beberapa saat. Tuan Istana, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa aku tidak menyalahkanmu. Kamu ingin aku mati. Tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya atau apa yang kamu janjikan kepadaku, kamu tidak dapat menebusnya. Tapi kamu, mau aku akan mati. Dan seperti yang kamu katakan, kebetulan aku mendapat berkah terselubung karena ini, dan aku juga mendapat warisan nenek moyangmu. Aku mendapat manfaat yang begitu besar. Sekalipun tidak bisa disamakan, maka aku tidak akan terus menyalahkan. Lagi pula, saya benar-benar bisa melihatnya. Tuan Istana, Anda bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu, Anda hanya melakukan sesuatu yang harus Anda lakukan karena alasan tertentu, jadi saya tidak peduli. Kalau kamu bertanya padaku bagaimana aku melakukannya, ini rahasiaku. Mohon maafkan aku tidak bisa mengatakannya. Faktanya, meskipun aku mengatakannya, aku tidak bisa menjelaskannya. Sebaiknya aku tinggalkan saja pada saat itu. Haha, benar. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya. Aku bisa dimengerti olehmu. Aku puas. Meskipun Qin Kong masih penuh rasa ingin tahu dan bertanya. Tapi sikap Wu Yun sangat jelas sehingga dia tidak bisa bertanya lagi. Saya hanya bisa menyerah. Topik ini kemudian berakhir di sini. Selanjutnya, Qin Kong dan Wu Yun memperkenalkan secara detail pengalaman di dunia Wutian. Wu Yun juga mendengarkan dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun. Lagi pula, jika di dalamnya benar-benar sangat berbahaya, maka dia harus mengingat setiap detailnya, karena kemungkinan besar detail apapun dapat membunuh Wu Yun. Meskipun dikatakan bahwa sebagian besar waktu bergantung pada tindakan manusia, namun jika Anda dapat memprediksi banyak bahaya sebelumnya, Anda masih memiliki peluang lebih besar untuk mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Dan Wu Yun juga mengingat hal ini dengan tegas. Waktunya 10 hari kemudian. Ketika saatnya tiba, Qin Kong secara pribadi akan mengirim Wu Yun ke pintu masuk dunia Wutian. Setelah mengkonfirmasi, Wu Yun, Sage Hutan Ungu, dan Lin Yi meninggalkan istana Qin Feng bersama. Mereka kembali ke Watergate, berbicara dengan Su Yue dan yang lainnya tentang dunia Wutian. Selanjutnya, Wu Yun menunggu dengan sabar hingga batas waktu 10 hari tiba. Perlu disebutkan bahwa orang suci Hutan Ungu meninggalkan Tianlong Star keesokan harinya. Dan Ming Yi, Lin Yi, termasuk Ji Ulong, mereka semua memasuki api penyucian alami pada hari ke-6. Mereka semua masuk untuk kedua kalinya. Jika Wu Yun tidak mencapai alam semesta besar, Wu Yun pasti akan bergabung dengan mereka. Tapi yang jelas, itu mustahil. Sebelum berangkat, mereka juga mengucapkan selamat kepada Wu Yun atas keberuntungannya dan meraih prestasi yang lebih besar di dunia Wutian. Setelah keluar, mereka terkesan di sini. Dan setelah mereka bertiga memasuki api penyucian alami untuk kedua kalinya, Wu Yun juga meninggalkan Suimen dan kembali ke istana Qin Feng lagi. 3 hari lagi berlalu. Hari ke-10, ini dia. Qin Kong secara pribadi memimpin, membawa Wu Yun bersamanya, meninggalkan istana Qin Feng, meninggalkan Tianlong Star, dan pergi ke pintu masuk dunia Wutian. Dunia Wutian ini bukanlah api penyucian alami. Api penyucian alam hanyalah sebuah tempat pengalaman eksklusif untuk 5 dunia planet termasuk api penyucian alam. Oleh karena itu, pintu masuknya berada di dekat Dracostar.
Dan pintu masuk ke dunia besar Wutian ini tidak lagi berada di dekat bintang Tianlong. Tapi itu jauh dari Tianlong Star. Bagaimanapun, ini adalah tempat pelatihan bagi hampir seluruh dunia jalan kuno langit berbintang. Jauh dari sebanding dengan bahaya alam api penyucian. Omong-omong, tanpa Qin Gong yang memimpin, bahkan jika Wu Yun mengetahui lokasinya, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Sebenarnya sulit untuk menemukan tempat di planet dunia yang sepi dan luas ini. Apalagi jaraknya masih begitu jauh. Bahkan dengan Qin Gong yang memimpin dan kecepatan teleportasi Qin Gong, mereka berdua masih membutuhkan waktu 3 hari. Di tengah-tengah, saya hampir melakukan kesalahan dan hampir melewatkan waktu pembukaan pintu masuk. Namun pada akhirnya, tidak ada bahaya, dan saya tiba tepat waktu. Saat ini, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Wu Yun terdiam dan kaget saat melihat pemandangan di depannya ini. Kejutan seperti ini jelas bukan berasal dari lubuk hati saya. Tapi itu datang dari keterkejutan jiwa. Wu Yun bahkan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menggemparkan sebelumnya. Bahkan saat itu, ketika menghadapi terbukanya gerbang surgawi dan menebas gerbang surgawi dengan satu pedang, itu pasti tidak terlalu mengejutkan seperti pemandangan yang terlihat sekarang. Saya melihat di atas kehampaan, di puncak langit, ada sesuatu. Bab 2666 adegan mengejutkan. Di puncak langit terdapat suatu benda yang sangat besar, nyatanya besar tidak dapat digunakan untuk menggambarkan benda tersebut, bahkan keluasan dan keagungan saja tidak cukup. Itu adalah pusaran warna-warni yang hampir menyelimuti seluruh dunia. Setidaknya itulah yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan rasanya Anda tidak bisa melihat ujungnya. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah pusaran itu sendiri. Namun di tengah pusaran tersebut terdapat 2 buah patung dewa kuno. Dan terkondensasi dalam patung dewa kuno, itu tidak terlalu besar, tapi yang pasti tidak kecil, sebuah lubang hitam pekat. Dikatakan sebagai patung, tapi kelihatannya seperti itu. Padahal seharusnya benar-benar dibentuk oleh konsentrasi energi. Kedua dewa kuno itu saling memandang. Mereka saling memandang dan mengangkat tangan satu sama lain. Dan lubang hitam ini berada di tengah tempat mereka berpegangan tangan. Keduanya kontras satu sama lain, memberikan perasaan misterius dan mendalam kepada orang-orang. Dengan kata lain pusaran itu sendiri terasa megah, luas, dan tak ada habisnya. Kedua patung dewa kuno tersebut memberikan perasaan keagungan yang tidak dapat dinajiskan kepada manusia. Adapun lubang hitam di tengah, jika tidak ada yang lain, itu harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk ke dunia besar Wutian. Faktanya, petunjuk tentang struktur luar dunia Wutian sudah terlihat. Pusaran itu melambangkan keagungan dan keluasan. Dewa kuno melambangkan keagungannya, yang juga bisa dikatakan bahaya. Sedangkan untuk pintu masuknya, seharusnya tidak terlalu berarti. Hanya saja pintu masuknya belum dibuka. Kelihatannya gelap dan dalam, namun nyatanya, ada perisai energi samar di atasnya. Itu harus menjadi penghalang untuk mencegah masuknya. Tentu saja, semua yang terlihat saat ini sudah cukup untuk mengejutkan Wu Yun, tapi itu lebih dari sekedar semua yang ada di langit. Terlebih lagi, semuanya ada di darat dan di udara. Tentu saja mereka semua adalah manusia. Tak ada habisnya, tak terhitung banyaknya orang. Dengan kata lain, mereka adalah manusia dan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan Qin Gong sebelumnya, syarat minimal bagi mereka yang bisa memasuki dunia Wutian adalah harus berusia di bawah 30 tahun dan telah mencapai cermin alam semesta agung. Tidak mungkin orang seperti itu bukanlah monster. Terlebih lagi, di antara monster-monster ini, monster biasa saja tidak cukup baik. Ini harus menjadi eksistensi terbaik. Entah Anda yang terbaik, atau Anda mengesampingkan hidup dan mati dan tidak takut hidup dan mati. Dan semua planet dan dunia besar datang bersama monster-monster ini. Mereka jelas bukan orang biasa. Mari kita begini, kesampingkan mereka yang belum datang. Anggap saja tidak kurang dari puluhan ribu orang yang hadir saat ini. Dan di antara puluhan ribu orang ini, setengahnya, atau bahkan lebih dari setengahnya, memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan Qin Gong. Sekalipun dia lemah, dia tidak cukup lemah. Tentu saja, menjadi kuat tidaklah lebih baik. Tingkat budidaya Qin Gong pada dasarnya termasuk dalam eksistensi teratas di alam dewa. Untuk mengambil langkah mundur, adegan semacam ini juga membutuhkan makhluk setingkat Qin Gong untuk mengontrol adegan tersebut secara pribadi. Sebaliknya jika budidaya pemimpin tidak pada tempatnya, monster berbakat itu dicegat dan dibunuh di jalan, itu akan sangat merugikan. Situasi ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula, jika Anda membunuh sesuatu yang begitu jauh, tidak akan ada yang mengetahuinya. Saat ini, Qin Gong dan Wu Yun sedang berdiri di tempat yang relatif terpencil di antara kerumunan. Mereka berbicara sedikit dan memandang ke depan dengan tenang. Qin Gong sesekali mengambil inisiatif untuk memperkenalkan beberapa hal yang tiba-tiba terlintas di benaknya.
Wu Yun sesekali menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui. Namun, Qin Gong telah memperkenalkan Wu Tian secara detail kepada Wu Yun ketika mereka berada di istana Qin Feng. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika ingin benar-benar mengetahuinya, Anda hanya bisa memahaminya secara sekilas saat Anda benar-benar memasuki dunia Wu Tian. Karena Qin Gong dengan jelas mengingatkan Wu Yun bahwa setiap kali dunia Wu Tian dibuka, bahaya dan hal yang terjadi mungkin berbeda, atau bahkan sama sekali berbeda. Sepertinya kita harus menunggu beberapa jam sampai penghalang dari saluran masuk dihilangkan. Tapi itu hampir sampai. Jangan tidak sabar. Sabar. Qin Gong menepuk Wu Yun, yang terlihat sedikit bersemangat. Dikatakan, Wu Yun mengangguk. Faktanya, dia sangat bersemangat. Ini semacam kerinduan dan kerinduan akan tanah yang berharga. Mengenai apakah itu berbahaya atau tidak, itu tidak pernah menjadi sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh Wu Yun. Jika dia adalah orang yang berpikir maju dan mundur, dia akan menempatkan bahaya di atas segalanya. Kalau begitu, dia tidak akan pernah mencapai level seperti sekarang. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Kesuksesan yang melampaui jarak ribuan mil jauhnya, tidak akan pernah bisa dicapai dengan melihat ke depan dan melihat ke belakang. Tentu saja, Wu Yun sangat bersemangat. Dia masih memiliki kesabaran. Belum lagi beberapa jam, meski harus menunggu beberapa hari lagi, dia bisa menunggu dengan sabar. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang sukses. Namun, ada juga yang menunggu dengan tidak sabar, berjalan-jalan, bahkan menimbulkan masalah. Ketika ada lebih banyak orang, segala macam hal terjadi. Seperti kata pepatah, kalau hutannya luas, banyak jenis burungnya. Dengan jumlah penduduk yang mencapai puluhan ribu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi perselisihan dan perkelahian. Namun di mata Wu Yun, hal-hal ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Setidaknya, orang-orang yang bertengkar sekarang ini pasti tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Meskipun bakat mereka sangat kuat, meskipun mereka benar-benar tidak takut hidup dan mati. Tapi setidaknya dalam hal otak dan kesabaran, mereka tertinggal jauh. Wu Yun menyaksikan pertarungan membosankan itu untuk beberapa saat. Pada awalnya, dia memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang relatif kuat. Tapi perlahan-lahan saya kehilangan minat. Jangan khawatir tentang apapun. Tunggu dengan sabar hingga penghalang di luar pintu masuk terbuka. Dalam penantian seperti ini, beberapa jam berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari atas langit. Lalu, hanya itu yang kulihat. Bab 2666 Pemandangan Mengejutkan. Bab 2666 Pemandangan Mengejutkan. Di puncak langit, ada sesuatu yang sangat besar, nyatanya, besar tidak dapat digunakan untuk menggambarkan benda ini, bahkan tidak luas atau megah. Itu adalah pusaran warna-warni yang hampir menyelimuti seluruh dunia. Setidaknya itulah yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan rasanya Anda tidak bisa melihat ujungnya. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah pusaran itu sendiri. Namun di tengah pusaran tersebut, terdapat dua patung dewa kuno. Dan terkondensasi dalam patung dewa kuno, itu tidak terlalu besar, tapi yang pasti tidak kecil, sebuah lubang hitam pekat. Dikatakan sebagai patung, tapi kelihatannya seperti itu. Padahal seharusnya benar-benar dibentuk oleh konsentrasi energi. Kedua dewa kuno itu saling memandang. Mereka saling memandang dan mengangkat tangan satu sama lain. Dan lubang hitam ini berada di tengah tempat mereka berpegangan tangan. Keduanya kontras satu sama lain, memberikan perasaan misterius dan mendalam kepada orang-orang. Dengan kata lain pusaran itu sendiri terasa megah, luas, dan tak ada habisnya. Kedua patung dewa kuno tersebut memberikan perasaan keagungan yang tidak dapat dinajiskan kepada manusia. Adapun lubang hitam di tengah, jika tidak ada yang lain, itu harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk ke dunia besar Wu Tian. Faktanya, petunjuk tentang struktur luar dunia Wu Tian sudah terlihat. Pusaran itu melambangkan keagungan dan keluasan. Dewa kuno melambangkan keagungannya, yang juga bisa dikatakan bahaya. Sedangkan untuk pintu masuknya, seharusnya tidak terlalu berarti. Hanya saja pintu masuknya belum dibuka. Kelihatannya gelap dan dalam, namun nyatanya, ada perisai energi samar di atasnya. Itu harus menjadi penghalang untuk mencegah masuknya. Tentu saja, semua yang terlihat saat ini sudah cukup untuk mengejutkan Wu Yun, tapi itu lebih dari sekedar semua yang ada di langit. Terlebih lagi, semuanya ada di darat dan di udara. Tentu saja mereka semua adalah manusia. Tak ada habisnya, tak terhitung banyaknya orang. Dengan kata lain, mereka adalah manusia dan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan Qin Gong sebelumnya, syarat minimal bagi mereka yang bisa memasuki dunia Wu Tian adalah harus berusia di bawah 30 tahun dan telah mencapai cermin alam semesta agung. Tidak mungkin orang seperti itu bukanlah monster. Terlebih lagi, di antara monster-monster ini, monster biasa saja tidak cukup baik. Ini harus menjadi eksistensi terbaik.
Entah Anda yang terbaik, atau Anda mengesampingkan hidup dan mati dan tidak takut hidup dan mati. Dan semua planet dan dunia besar datang bersama monster-monster ini. Mereka jelas bukan orang biasa. Mari kita begini, kesampingkan mereka yang belum datang. Anggap saja tidak kurang dari puluhan ribu orang yang hadir saat ini. Dan di antara puluhan ribu orang ini, setengahnya, atau bahkan lebih dari setengahnya, memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan King Kong. Sekalipun dia lemah, dia tidak cukup lemah. Tentu saja, menjadi kuat tidaklah lebih baik. Tingkat budidaya King Kong pada dasarnya termasuk dalam eksistensi teratas di alam dewa. Untuk mengambil langkah mundur, adegan semacam ini juga membutuhkan makhluk setingkat King Kong untuk mengontrol adegan tersebut secara pribadi. Sebaliknya jika budidaya pemimpin tidak pada tempatnya, monster berbakat itu dicegat dan dibunuh di jalan, itu akan sangat merugikan. Situasi ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula, jika Anda membunuh sesuatu yang begitu jauh, tidak akan ada yang mengetahuinya. Saat ini, King Kong dan Wu Yun sedang berdiri di tempat yang relatif terpencil di antara kerumunan. Mereka berbicara sedikit dan memandang ke depan dengan tenang. King Kong sesekali mengambil inisiatif untuk memperkenalkan beberapa hal yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Wu Yun sesekali menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui. Namun, King Kong telah memperkenalkan Wu Tian secara detail kepada Wu Yun ketika mereka berada di istana Qin Feng. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika ingin benar-benar mengetahuinya, Anda hanya bisa memahaminya secara sekilas saat Anda benar-benar memasuki dunia Wu Tian. Karena King Kong dengan jelas mengingatkan Wu Yun bahwa setiap kali dunia Wu Tian dibuka, bahaya dan hal yang terjadi mungkin berbeda, atau bahkan sama sekali berbeda. Sepertinya kita harus menunggu beberapa jam sampai penghalang dari saluran masuk dihilangkan. Tapi itu hampir sampai. Jangan tidak sabar. Sabar. King Kong menepuk Wu Yun, yang terlihat sedikit bersemangat. Dikatakan, Wu Yun mengangguk. Faktanya, dia sangat bersemangat. Ini semacam kerinduan dan kerinduan akan tanah yang berharga. Mengenai apakah itu berbahaya atau tidak, itu tidak pernah menjadi sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh Wu Yun. Jika dia adalah orang yang berpikir maju dan mundur, dia akan menempatkan bahaya di atas segalanya. Kalau begitu, dia tidak akan pernah mencapai level seperti sekarang. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Kesuksesan yang melampaui jarak ribuan mil jauhnya, tidak akan pernah bisa dicapai dengan melihat ke depan dan melihat ke belakang. Tentu saja, Wu Yun sangat bersemangat. Dia masih memiliki kesabaran. Belum lagi beberapa jam, meski harus menunggu beberapa hari lagi, dia bisa menunggu dengan sabar. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang sukses. Namun, ada juga yang menunggu dengan tidak sabar, berjalan-jalan, bahkan menimbulkan masalah. Ketika ada lebih banyak orang, segala macam hal terjadi. Seperti kata pepatah, kalau hutannya luas, banyak jenis burungnya. Dengan jumlah penduduk yang mencapai puluhan ribu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi perselisihan dan perkelahian. Namun di mata Wu Yun, hal-hal ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Setidaknya, orang-orang yang bertengkar sekarang ini pasti tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Meskipun bakat mereka sangat kuat, meskipun mereka benar-benar tidak takut hidup dan mati. Tapi setidaknya dalam hal otak dan kesabaran, mereka tertinggal jauh. Wu Yun menyaksikan pertarungan membosankan itu untuk beberapa saat. Pada awalnya, dia memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang relatif kuat. Tapi perlahan-lahan saya kehilangan minat. Jangan khawatir tentang apapun. Tunggu dengan sabar hingga penghalang di luar pintu masuk terbuka. Dalam penantian seperti ini, beberapa jam berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari atas langit. Lalu, hanya itu yang kulihat. Bab 2667 lebih dari selusin orang tewas pada saat bersamaan. Segera setelah itu, saya melihat pusaran warna-warni di langit, seolah-olah ada tombol yang diaktifkan oleh suara mendengung ini. Awalnya tidak bergerak dan mulai berputar perlahan. Lapis demi lapis, lingkaran demi lingkaran. Itu seperti formasi kompleks dan misterius yang tiba-tiba diaktifkan. Hukum langit dan bumi perlahan muncul di langit. Bersama pusaran 7 warna yang berputar secara bertahap, membentuk perpaduan 2 fase. Saat ini, ada kekuatan misterius yang perlahan lahir. Kekuatan yang dipupuk dengan cepat melonjak menuju lubang hitam di antara 2 patung dewa kuno. Penghalang di sekitar lubang hitam diserang oleh kekuatan ini. Perubahan nyata mulai terlihat. Ya, itu mulai menjadi lebih ringan dan lemah. Tampaknya kekuatan ini harus menjadi kunci rahasia untuk membuka penghalang. Saat ini, mata semua orang tertuju ke arah itu. Tidak ada lagi yang berjalan-jalan, tidak ada lagi yang berkelahi satu sama lain. Segala konflik, kebencian, dan kecemasan tertarik oleh perubahan langit. Tidak berkedip, tidak bergerak. Sepertinya dia takut melewatkan adegan apapun. Tentu saja,
Rasa takut ketinggalan yang sebenarnya adalah mereka dapat menemukannya segera setelah pintu masuk dibuka. Nyatanya, semuanya terjadi tanpa banyak liku-liku. Setelah sekitar seperempat jam, penghalang energi yang menutupi pintu masuk lubang hitam benar-benar hilang. Kekuatan agung dan istimewa muncul dari pintu masuk hitam. Ini seharusnya menjadi aura kekuatan yang dimiliki dunia besar Wutian. Sebelumnya, karena penghalang energi, saya tidak bisa merasakan nafas di dalam. Sekarang penghalang telah mencair, Anda secara alami dapat merasakan aura di dalamnya dengan jelas. Terburu-buru, jadilah orang pertama yang masuk, dan mungkin kamu akan menjadi orang pertama yang menemukan peluang di dunia Wutian. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu mengatakan ini. Saat berikutnya, lebih dari selusin sosok bangkit dari tanah hampir pada saat yang bersamaan, terbang menuju pintu masuk dengan kecepatan yang hampir ekstrim. Ini adalah gelombang pertama, dan segera disusul gelombang kedua. Ada lebih banyak orang di gelombang kedua, ratusan orang terbang pada waktu yang bersamaan. Lalu, datanglah gelombang ketiga. Karena masih ada jarak antara tanah dan langit. Bahkan bagi mereka, butuh waktu untuk terbang. Jadi, tiba-tiba, ada beberapa kelompok orang yang terbang ke atas di angkasa pada waktu yang bersamaan. Meskipun Wu Yun tidak terburu-buru, dia tidak tertinggal terakhir. Dia siap untuk naik bersama gelombang kelima. Namun, saat itulah Wu Yun hendak terbang. Tiba-tiba, jeritan nyaring terdengar di langit. Tidak, bukan hanya satu, tapi beberapa, selusin jeritan melengking terdengar bersamaan. Segera setelah itu, semburan bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Lalu ada tetesan darah dan air. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dengan kata lain, dia ketakutan. Semua orang berhenti di tempatnya, termasuk Wu Yun, termasuk semua negara adidaya yang hadir sekuat King Kong. Terutama gelombang kedua orang yang terbang ke pintu masuk, mereka melihatnya dengan sangat jelas dan paling ketakutan. Sebab, mereka melihat dengan mata kepala sendiri dari jarak terdekat, gelombang pertama belasan orang bergegas menuju pintu masuk, saat mereka berada sekitar beberapa meter dari pintu masuk. Tubuhnya hancur oleh kekuatan mengerikan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jika hanya satu atau dua, mungkin itu hanya kebetulan. Namun lebih dari selusin orang, tanpa kecuali, melakukan ini pada saat yang bersamaan. Jadi siapapun yang punya otak bisa tahu bahwa ini jelas tidak sederhana. Setidaknya, ini bukanlah suatu kebetulan. Kembalilah, murid, cepat kembali. Keponakan yang baik, kembalilah dulu, jangan ke sana. Untuk sesaat, segala macam teriakan keluar satu demi satu. Itu adalah orang kuat di bawah yang memanggil para jenius jahat yang akan mendekati pintu masuk. Satu demi satu, orang-orang yang terbang ke udara mulai jatuh kembali ke tanah dengan cepat. Selain Wu Yun, King Kong juga menarik Wu Yun untuk memberitahunya agar tidak bersikap impulsif. Tentu saja, meskipun King Kong tidak menariknya, Wu Yun tidak akan pernah terbang ke atas. Dia tidak membawa kepala besi di pundaknya. Dia tahu itu sangat berbahaya dan tetap pergi ke sana. Bukankah dia mencari kematian? Tetapi mereka telah kembali, dan selusin orang yang belum kembali, beberapa tetua atau guru yang memimpin mereka ke sini sangat patah hati dan marah. Tak lama kemudian, banyak suara pembicaraan datang dari bawah. Semua komentar ini terkait dengan kejadian tadi. King Kong juga sedang berbicara dengan Wu Yun tentang sesuatu. Namun, baik King Kong maupun orang lain tidak membahas alasannya. Sebab, saat dunia Wutian dibuka dulu, belum pernah ada pemandangan seperti ini. King Kong dan lainnya telah mengalami terbukanya dunia Wutian berkali-kali, meski tidak terlalu sering untuk dihitung. Tapi puluhan kali, hal itu pasti terjadi. Ketika mereka masih muda, mereka bahkan masuk ke sana sendiri. Namun, belum pernah ada saat seperti ini ketika sesuatu yang menakutkan dan berbahaya muncul di pintu masuk. Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk? Tapi kalau tidak ada yang boleh masuk, lalu kenapa pintu masuk ini harus dibuka? Bukankah lebih baik tidak menyalakannya? Kalau dipikir-pikir sebaliknya, karena terbuka pasti bisa masuk. Tinggal bagaimana mengatasi bahaya di pintu masuk. Ini benar-benar menjadi sebuah masalah besar. Diskusi menjadi semakin keras dan semakin kacau. Namun nyatanya, belum ada hasil yang dicapai melalui konsultasi. Keseluruhan proses diskusi berlangsung kurang dari setengah jam. Sudah lama tidak ada hasil, dan tidak ada yang berani naik lagi. Namun pada akhirnya seseorang harus mengambil langkah maju. Bernegosiasi dengan cara yang serampangan bukanlah cara yang tepat. Jadi, seseorang memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Cobalah sendiri dulu untuk melihat seperti apa rasanya. Bab 2668 Bahaya yang Mengerikan. Tetapi orang yang memutuskan untuk mengambil langkah secara pribadi bukanlah para jenius jahat seperti Wu Yun dan lainnya yang bersiap untuk masuk. Tapi orang yang lebih tua. Orang tua dengan kekuatan luar biasa seperti King Kong.
Saya baru saja mendengar orang ini berdiri dan berkata dengan lantang, semuanya, saya adalah anggota Kixing. Saya secara pribadi akan mencoba kekuatan itu. Saya yakin selama saya melakukan kontak dengannya, saya akan dapat melakukannya. Mencari tahu beberapa alasannya, dan bahkan dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Tentu saja, jika ada orang yang bepergian dengan saya, kita dapat berbagi hasil apapun nanti. Tetapi jika tidak ada yang bepergian dengan saya, kalian semua menungguku untuk mencari jalan untukmu. Maka kalian salah. Hasilku hanya akan dibagikan kepada mereka yang bepergian bersamaku. Tidak ada orang lain yang mau tahu. Jika aku benar-benar menemukan alasannya, maka hanya muridku yang bisa masuk. Ayo. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu terbang sendirian. Terlihat lelaki tua ini sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meski aku baru saja melihat pemandangan belasan orang berubah menjadi buih darah dalam sekejap, hal itu masih terpatri jelas di benakku. Namun dia tetap bersedia mencobanya sendiri. Terlihat bahwa dia sangat yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun kata-katanya membuktikan rasa bersalahnya. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri, tapi masih sedikit takut. Oleh karena itu, ia ingin mendapatkan pendamping, atau banyak pendamping, agar jika terjadi sesuatu nanti bisa saling menjaga. Dan apa yang dia katakan benar-benar berhasil. Mungkin sebagian besar orang dapat memahami apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Tapi masih ada orang yang mau ikut bersamanya. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan orang memiliki mentalitas yang sama dengan orang tua tersebut. Bahkan Qin Kong pun siap melihatnya secara langsung. Namun Qin Kong dihentikan oleh Wu Yun. Wu Yun merasa ini belum terlalu jauh, jadi dia akan melihat situasinya terlebih dahulu. Terlebih lagi, Qin Kong dan dirinya sebenarnya tidak memiliki hubungan dekat, jadi tidak peduli berbahaya atau tidak, Wu Yun tidak rela membiarkan Qin Kong mengambil risiko untuknya. Ketika hidup dan matinya tidak diketahui saat ini. Setelah beberapa saat, satu demi satu, setidaknya 20 orang super kuat terbang dan mendarat di samping lelaki tua itu. Mereka adalah orang-orang super kuat dari alam dewa dari berbagai planet dan dunia di dunia langit berbintang kuno ini. Melihat begitu banyak orang yang mendukungnya, kepercayaan diri lelaki tua itu tiba-tiba meningkat. Namun dibandingkan dengan puluhan ribu orang yang hadir, 2 lusin orang ini masih jauh dari cukup. Terlihat sebagian besar masyarakat masih memilih menunggu. Lihat seperti apa situasinya dan kemudian buatlah rencana. Ayo pergi. Orang tua itu berteriak pelan tanpa berkata apa-apa lagi, lalu dia melompat dan terbang. 20 orang yang tersisa segera mengikuti. Pemandangan ini bisa dikatakan spektakuler. Berbagai negara adidaya dari lebih dari 20 planet dan dunia berbeda di alam dewa terbang ke satu tempat pada waktu yang bersamaan. Di bawah, semua mata kembali tertuju. Itu terkunci pada 20 orang ini. Menunggu untuk melihat hasilnya. Faktanya, kebanyakan orang, atau bahkan semua orang, saat ini merasa bahwa tidak peduli apakah mereka dapat menemukan penyebabnya atau mendapatkan solusi, tidak akan terjadi apa-apa pada 20 orang ini. Bagaimanapun, budidaya mereka ada di sana. Ada lebih dari 20 makhluk teratas di alam dewa, bahkan jika mereka menghadapi bahaya di alam dewa, mereka tidak dapat menghadapi bahaya kematian. Namun fakta membuktikan bahwa mereka salah. Dengan kata lain, mereka menganggap masalah ini terlalu sederhana. Pada saat itu, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, teriakan pertama tiba-tiba terdengar. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Lebih dan lebih lagi. Sekitar 20 jeritan terdengar bersamaan, tidak pada saat yang bersamaan, tetapi hampir pada saat yang bersamaan. Bahkan tidak memberi mereka banyak waktu untuk bereaksi. Mereka persis sama dengan selusin jenius jahat sebelumnya. Setelah mendekati pintu masuk beberapa meter jauhnya, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dengan kata lain, bahkan eksistensi teratas di wilayah alam dewa ini. Menghadapi kekuatan ini, tidak ada yang bisa melawan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi buih darah dan memercik satu demi satu. Hanya jeritan yang terdengar, bergema di udara. Tentu saja ada yang melarikan diri. 3 atau 2 orang yang mengikuti di belakang berhasil lolos. Tapi bukan berarti dia bisa lolos sepenuhnya. Jaraknya jauh, jadi tidak langsung berubah menjadi buih darah. Ada yang kehilangan lengannya, ada yang kehilangan kakinya, dan ada pula yang kehilangan separuh tubuhnya. Secara keseluruhan, ini menyedihkan. Orang-orang ini terbang kembali ke tanah satu demi satu, terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tapi ngomong-ngomong, beberapa orang yang selamat ini cukup bagus. Bagaimanapun, setidaknya mereka masih hidup. Namun mereka yang meninggal adalah kerugian yang sungguh tidak layak. Karena jiwa dan raga mereka hancur bersama, dan tidak ada kemungkinan kelahiran kembali. Bahkan Wu Yun, yang memiliki tubuh suci abadi, ketakutan dengan pemandangan ini. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun. Semuanya di sini.
Tidak peduli para jenius dan monster itulah yang datang memasuki dunia Wutian. Masih para dewa tertinggi yang memimpin mereka ke sini. Saat ini, mereka semua tampak ketakutan dan ketakutan. Sangat buruk. Bahkan mereka tidak dapat memahami kekuatan macam apa ini. Dan mengapa kekuatan mengerikan seperti itu muncul di pintu masuk dunia Wutian. Lambat laun, beberapa orang mulai mundur. Dia mulai mendesak semua orang untuk segera pergi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dunia Wutian kali ini, jadi jangan berpikir untuk masuk. Memang, siapapun yang pergi dan mati, lalu siapa lagi yang berani, dan siapa lagi yang bisa masuk. Tapi apakah dia benar-benar pergi seperti ini? Siapa yang bersedia? Saya khawatir tidak ada yang mau melakukannya. Tapi, jika Anda tidak mau menyerah, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Dalam situasi saat ini, mustahil untuk masuk tanpa keajaiban. Namun keajaiban seringkali hanya terjadi pada individu. Kemungkinan keajaiban terjadi pada begitu banyak orang, puluhan ribu orang, mungkin sangat kecil. Apa yang harus dilakukan? Pergi atau tinggal? Ini mungkin keraguan umum yang merasuki hati setiap orang yang hadir saat ini. Bab 2669 Apakah kamu ingin naik? Apapun pilihan yang diambil, rasanya tidak tepat. Ayo pergi. Apakah itu berarti semuanya sudah berakhir? Apakah Anda benar-benar bersedia melepaskan kesempatan bagus seperti ini? Tetapi jika Anda tetap tinggal, apa yang dapat Anda lakukan? Dengan kekuatan seperti itu, bahkan makhluk tertinggi di alam dewa pun dapat terbunuh dalam sekejap. Siapa di sini yang memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada 20 orang yang baru saja meninggal? Tetapi jika kamu tidak pergi, apakah kamu benar-benar akan mati? Kusut, terjerat tanpa batas. Tapi tidak ada yang benar-benar pergi. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir untuk mundur, namun belum benar-benar mundur, mereka berada dalam keadaan menunggu dan melihat. Wu Yun juga berada dalam antrian tunggu dan lihat. Tapi matanya tidak pernah meninggalkan pintu masuk yang gelap. Teknik penetrasi pupil telah diaktifkan. Dia terus menatap pintu masuk yang gelap. Dia juga mengamati sekeliling pintu masuk yang gelap. Dia ingin melihat kekuatan apa yang ada. Namun, dia tidak pernah melihat kekuatan apapun. Persepsi, dan ketidakmampuan untuk memahami. Seolah-olah kekuatan itu tidak ada sama sekali. Tapi itu bisa membunuh begitu banyak orang secara realistis dan mudah. Apa yang terjadi? Pertanyaan ini menjadi semakin sulit dipahami Wu Yun. Sedangkan untuk teknik menusuk pupil, meskipun Wu Yun belum mempraktikkan teknik menusuk pupil hingga ia setara dengan kekuatannya sendiri. Tapi setelah mendapatkan batu mata tertinggi yang diberikan oleh orang suci hutan ungu terakhir kali. Teknik pupilnya, setidaknya teknik menusuk pupil, telah meningkat pesat. Oleh karena itu, ia masih dapat memainkan peranan penting. Tetapi jika Anda bahkan tidak dapat melihat nafas apapun dengan teknik menusuk pupil. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah kekuatan semacam ini telah jauh melampaui jangkauan yang bisa dikenali Wu Yun. Kemungkinan lainnya adalah kekuatan ini tidak ada. Dan entah kenapa, Wu Yun lebih memilih kemungkinan kedua. Karena jika itu kemungkinan pertama, artinya kekuatan semacam ini telah melampaui alam ilahi dan mencapai kekuatan alam suci. Itu bahkan bukan kekuatan tingkat dunia suci biasa. Karena jika itu adalah kekuatan dunia suci biasa, Wu Yun akan dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Saat ini, Wu Yun tidak dapat mendeteksi kekuatan ini sama sekali. Oleh karena itu, kemungkinan pertama dikesampingkan oleh Wu Yun. Namun jika ingin mengatakan kenapa dikecualikan, saya khawatir Wu Yun sendiri tidak dapat menjelaskan alasannya. Hanya saja dia secara tidak sadar menganggap kemungkinan ini terlalu tidak tepat. Namun pada kemungkinan kedua, sebenarnya terlalu banyak keraguan yang tidak bisa terjawab. Sebab, jika sesuai dengan apa yang dipikirkan Wu Yun, itu kemungkinan kedua, jika kekuatan ini tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, segala sesuatu hanyalah ilusi dan ketiadaan. Orang-orang yang sebelumnya tampak mati sebenarnya tidak mati, mereka semua telah masuk. Hanya karena ilusinya membuat orang terlihat seperti sudah mati. Tentu saja jika ini hanya gelombang pertama, maka penjelasan ini bisa dijelaskan. Namun pada gelombang kedua, lebih dari 20 makhluk tertinggi di alam dewa langsung terbunuh dengan cara yang sama. Apakah mereka juga masuk? Biasanya, hal ini tidak mungkin. Setidaknya aturan dunia Wutian tidak mengizinkannya. Menurut aturan dunia Wutian, hanya orang yang berusia di bawah 30 tahun dan cermin alam semesta besar yang bisa masuk. Selain itu, ada juga beberapa orang yang tidak tertindih hingga tewas melainkan hanya kehilangan tangan atau kakinya, namun ternyata selamat. Apalagi mereka masih terlihat terluka parah. Bagaimana menjelaskan bahwa ini semua hanyalah ilusi dan palsu? Mungkinkah semua yang saya lihat saat ini hanyalah ilusi dan palsu? Apa itu mungkin? Apakah itu tidak mungkin? Wu Yun diam-diam membaca kata-kata ini di dalam hatinya. Memangnya tidak mungkin. Jika ilusinya sangat kuat,
ia menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Lantas, apakah tidak mungkin semua orang terjebak dalam ilusi? Ya atau tidak, pergi saja dan coba dan kamu akan tahu. Wu Yun mendongak dan berbisik diam-diam. Tapi kata-katanya kebetulan didengar oleh Qin Gong di sampingnya. Dalam sekejap, wajah Qin Gong menjadi pucat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Wu Yun, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu ingin naik? Ya, Wu Yun mengangguk tanpa ragu-ragu, dan bahkan tampak agak meremehkan. Tapi jawaban Wu Yun yang sederhana dan jelas itulah yang membuat Qin Gong tetap di tempatnya. Dia bahkan tanpa sadar berseru, Wu Yun, apakah kamu gila? Apakah kamu akan naik? Meski seruan tersebut tidak nyaring, namun terdengar oleh banyak orang di sekitarnya. Untuk sesaat, semua orang di sekitarnya mulai menoleh dan melihat ke arah Wu Yun. Segera setelah itu, semakin banyak orang memandang Wu Yun karena penasaran. Dan pandangan ini tidak terduga atau mengejutkan. Lebih mirip tatapan, seperti melihat orang bodoh atau orang mati. Meskipun Qin Gong berada tepat di sampingnya, tidak ada yang mengejeknya secara langsung. Namun mata mereka dengan jelas mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Mereka dengan jelas berkata, apakah orang bodoh ini gila? Dengan kekuatan kecilnya, bahkan cermin alam semesta besar tingkat pertama, apakah dia ingin naik ke sana dan mati? Secara bertahap, Qin Gong perlahan bereaksi. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Wu Yun. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Adapun Wu Yun, dia tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, dia telah mengalami pemandangan seperti ini yang menarik perhatian ribuan orang berkali-kali sejak dia menerima warisan Dewa Bela Diri dan mulai berlatih. Oleh karena itu, Wu Yun tidak peduli atau keberatan. Meski rasanya agak buruk, bukan itu intinya. Dia memandang Qin Gong, yang terlihat sangat malu, dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Istana, ini tidak perlu. Jangan khawatir, saya memiliki rasa proporsional. Saya merasa bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, kaki Wu Yun sedikit gemetar. Dengan kekuatan, dia siap terbang ke udara. Bab 2670 Wu Yun sudah mati. Namun, pada saat Wu Yun hendak menggunakan kekuatannya untuk terbang ke udara, Qin Gong tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan cepat menghentikan Wu Yun. Dia berkata dengan wajah serius, Wu Yun, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi tadi? Belum lagi kamu, bahkan aku tidak berani terlibat sedikitpun. Kamu naik saja seperti ini, tapi kamu sudah memikirkannya. Oke, itu sudah hancur. Haha, tidak apa-apa, Tuan Istana, aku punya kebijaksanaan, menurutku, aku baik-baik saja. Wu Yun masih sangat bersahaja, dan bahkan dengan lembut mendorong lengan Qin Gong untuk menghentikannya. Qin Gong membuka mulutnya, tapi ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Terus memblokir melihat sikap Wu Yun, dia tampak sangat percaya diri dan percaya diri. Jangan hentikan dia, Qin Gong benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan Wu Yun. Jika ditanya langsung, Wu Yun mungkin tidak akan memberitahu. Qin Gong tidak bodoh, dalam situasi ini, dia secara alami tahu bahwa jika Wu Yun ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Karena dia tidak mengatakannya, dia hanya tidak ingin mengatakannya, jadi tidak ada gunanya bertanya. Namun, Qin Gong tidak berbicara lagi, dan suara-suara sarkastik di sekitarnya akhirnya datang. Mungkin kata-kata sombong Wu Yun yang baru saja membuat saraf tertentu jengkel. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wu Yun ada di sana, itu saja. Namun dia berbicara dengan sangat arogan. Selain itu, di antara kerumunan tersebut, selain yang super kuat, juga terdapat monster super yang angkuh dan angkuh. Mereka tidak akan mematuhi siapapun, pemuda seperti Wu Yun yang berada di cermin alam semesta besar tingkat pertama. Bahkan menurut mereka, dengan tingkat kultivasi Wu Yun, meskipun dia tidak dalam bahaya, dia akan tetap mati jika masuk. Orang seperti ini masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aneh kalau mereka tidak marah. Lagi pula, sampai batas tertentu, apa yang dikatakan Wu Yun adalah penghinaan terhadap mereka. Menghina mereka karena tidak punya nyali, tidak mampu memikirkan solusi, dan tidak cukup pintar. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara yang mengejek, menggoda, bahkan mencaci maki. Tentu saja, kebanyakan orang yang mempunyai reaksi sebesar itu adalah orang-orang ekstrim. Masih ada beberapa orang yang tenang. Hanya saja orang-orang yang lebih tenang ini tidak mengatakan apapun. Ada juga kesan meremehkan dan drama di matanya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, sama sekali tidak ada yang mengira Wu Yun bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan kata lain, jika kata-kata tadi diucapkan oleh Qin Gong, tidak akan banyak orang yang mempertanyakannya. Tapi kebetulan itu adalah Wu Yun. Belum lagi mereka tidak mempercayainya,
bahkan King Kong pun tidak mempercayainya. Namun dihadapkan pada tatapan dan ejekan dari sekelilingnya, Wu Yun mengabaikannya. Dia tidak mau dan tidak mau memperhatikan. Mungkin kekuatannya bukan yang terkuat di antara orang-orang ini. Bahkan dalam hal budidaya sendiri, dia hanya bisa menduduki peringkat terbawah. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat pertama dari cermin alam semesta besar. Oleh karena itu, Wu Yun sebenarnya tidak heran dengan sikap orang-orang tersebut. Dengan kata lain, di dalam hati Wu Yun, dia sebenarnya tidak menempatkan dirinya pada level yang sama dengan orang-orang ini. Ini bukan soal kekuatan kultivasi, tapi soal tataran cita yang mendalam. Setidaknya, menurut pendapat Wu Yun sendiri, pola pikirnya telah meninggalkan orang-orang ini jauh di belakang. Tuan Istana, jangan terlalu khawatir, saya akan pergi melihatnya. Wu Yun mengembalikan pandangannya ke King Kong dan berbisik dengan acuh tak acuh. Segera, dia melompat dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri dari tanah. Kecepatannya sangat cepat, seperti aliran cahaya, hanya bayangan yang terlihat, dan dalam sekejap, ia berada di bawah langit. Pada saat inilah mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Semua suara berhenti. Tidak ada yang berbicara lagi. Entah itu ejekan atau pelecehan, suara apapun berhenti. Meskipun King Kong adalah yang paling khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada Wu Yun, nyatanya, semua orang yang hadir khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada Wu Yun. Hanya saja kekhawatiran mereka tidak sama. Kekhawatiran King Kong sebenarnya adalah Wu Yun akan mengalami kecelakaan. Yang lain khawatir karena jika Wu Yun berhasil, itu akan membuktikan bahwa mereka juga punya peluang untuk masuk. Jika gagal, Anda akan tetap kembali ke situasi yang sama seperti sebelumnya, tanpa solusi. Oleh karena itu, kekhawatiran mereka berbeda. Tak lama kemudian, Wu Yun sudah dekat dengan daerah di mana puluhan orang tewas secara tragis. Pada saat ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus tanpa batas. Terutama King Kong, dia merasa jantungnya berdegup kencang. Saya khawatir tentang Wu Yun. Tapi pada saat ini, saat Wu Yun melangkah ke area itu, berdengung. Suara mendengung terdengar. Tidak ada teriakan yang terdengar, dan hasil yang berbeda sepertinya terjadi. Namun, pemandangan yang muncul di hadapan mereka membuktikan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Darah mengalir turun dari langit. Tubuh fisik Wu Yun telah menghilang. Dia meninggal. Dia meninggal di bawah kekuatan teror di daerah itu. Bahkan jiwa pun tidak tersisa. Yang bisa dia lihat hanyalah darah dan ketiadaan. Sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Meskipun orang lain sedikit kecewa, mereka tidak banyak berfluktuasi. Karena ini sesuai ekspektasi mereka. Tapi King Kong merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba melunak. Wajahnya penuh ketegangan dan ketakutan. Bukan berarti King Kong memiliki persahabatan yang mendalam dengan Wu Yun. Tetapi karena dia telah memaksa Wu Yun untuk memperbaiki pilar fondasi istana dengan tubuhnya sebelumnya, dia selalu merasa sangat bersalah terhadap Wu Yun. Selain itu, Wu Yun telah memperoleh warisan leluhur aslinya dari istana Qin Feng, dan leluhur mereka muncul sendiri untuk memperingatkannya. Dapat dikatakan bahwa King Kong cemburu dan tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Wu Yun. Terlebih lagi, ini adalah kematian. Sekarang, ketika King Kong sedang berduka, dia merasakan sakit kepala. Yang paling penting adalah dia khawatir suatu hari leluhur mereka akan turun ke dunia berikutnya dan bertanya tentang Wu Yun. Bagaimana aku mengatakannya?